sedikit informasi untuk kalian yang sedang proses berjuang di LPK, calon-calon pemagang, calon-calon Jisuse, calon-calon Kensuse. Sebelumnya, welcome back to Kang Pipo Jepang. Iki Jupi desu, yoroshiku onegaishimasu. Yo guys, jadi kita akan sedikit membahas hal-hal yang sedikit sensitif mungkin. Kalau misal saya salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Senpai Tachi, yoroshiku onegaishimasu. Saya baru 6 bulan kerja di sini di Jepang, penempatan di Hamamatsu. Saya ada sedikit himbauan untuk calon-calon pemagang di Jepang. Jadi hal-hal yang perlu kalian notice ya di perusahaan yang akan kalian tuju itu ada UQ enggak. UQ itu apa? Cuti berbayar. Jadi cuti berbayar itu apa? Itu bisa digunakan pas waktu kita sakit. Misal kita sakit nggak bisa masuk kerja, itu nanti bisa kita pakai UQ kita. Terus misal kita ada urusan mendadak mau kemana, atau ada mau ngurus dari Yukado atau apa kayak gitu, itu bisa dipakai. Jadi untuk tahun pertama biasanya kita mendapat sekitar 6 kali. Untuk tahun kedua baru full 12 kali. Untuk tahun ketiga juga 12 kali. Mungkin ya, ini mohon dikoreksi Senpai Tachi, tapi ada juga yang tidak dapat UQ. Lah itu notisnya di situ yang harus kalian benar-benar waspadai. Termasuk di tempat saya ini nggak ada UQ-nya guys, karena dulu saya juga yang penting berangkat gitu aja. Ya, itu kalau dibilang penting ya penting, kalau dibilang nggak penting ya penting kayak gitu. Karena apa? Ya kita kan nggak minta gitu. Siapa juga yang minta kita amit-amit sakit kayak gitu kan? Kan kita juga nggak ada yang tahu kondisi kesehatan kita kayak gimana. Tiba-tiba kita misal kena kafunso atau influenza kayak gitu. Kan nggak ada yang minta juga gitu. Jadi itu bisa digunakan. Kita nggak kerja tapi kita tetap dibayar kayak gitu. Lah itu nanti bisa kalian tanyakan waktu mensetsu. UQ ga arimasu ka? Kono kaisha de UQ ga arimasu ka? Kayak gitu bisa kalian tanyakan kayak gitu. Itu penting kalau menurut saya, wajib itu. Terus yang kedua, mungkin apa ya? Setelah UQ tadi, sistematika kerja di perusahaan kalian itu seperti apa? Setiap ada perusahaan itu yang misal kerjaannya pas waktu rame ya masuk terus, misal kalau kerjaannya sedikit kita disuruh libur tapi nggak dibayar kayak gitu, itu macam-macam. Itu kamu juga tanyakan juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus apalagi ya, lembur lah ini. Jadi mungkin seperti saya yang notabene berangkat itu bukan karena privilege. Kita berusaha, kita yang penting bisa berangkat, kita cari dana ke sana ke sini, yang penting kita bisa nyampe Jepang dan banyak hutang lah gitu aja, nggak usah panjang kali lebar lah. Itu kan nanti tahun pertama kan target kita pasti pengen hutangnya itu cepat lunas, ya kan? Pasti itu. Nah kalau nggak ada lemburnya, kalau nggak ada UQ-nya, contohnya kayak ini Fuyu Yasumi. Orang-orang libur dari tanggal 28 sampai tanggal 4, sampai tanggal segitulah. Tapi ada perusahaan yang terabas masuk sampai tanggal 1 kayak gitu, liburnya nanti diganti gitu. Lah, itu sistematikanya perlu kalian ketahui juga itu gimana. Bayarannya ikut lembur apa enggak kayak gitu. Nanti kita boncos sendiri, bukan kok kita nggak bersyukur ya, kita alhamdulillah udah kerja di Jepang itu bersyukur banget, alhamdulillah udah bisa buka peluang kita kerja di Jepang, bisa bantu sedikit perekonomian keluarga, bisa nabung sedikit-sedikit buat diri kita juga. Tapi itu menurut saya kamu harus take a care of yourself gitu, kamu harus peduli sama diri kamu sendiri itu, sama keamanan diri kamu. Dari segi pekerjaannya gimana, cutinya gimana, itu harus jelas. Itu kamu bisa tanyakan gitu loh ke sensei nanti ketika di Indonesia ini gimana ya sensei, itu hal-hal yang harus
wajib kamu tanyakan nanti ya. Jangan asal berangkat. Karena kalau asal berangkat kayak saya, nanti kamu merasakan sendiri lah. Makanya ini saya notice. Jangan, supaya paling tidak teman-teman kita nanti yang berangkat ke Jepang itu bisa lebih hati-hati gitu. Karena kan ya kita di sini juga jauh dari keluarga, kita juga ingin yang terbaik lah buat keluarga, buat diri kita sendiri juga, buat masa depan kita sendiri juga. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman lebih berhati-hati tadi untuk perkara UQ, terus gaji, terus hitungan gaji seperti apa, terus ada lemburan enggak gitu. Itu enggak apa-apa kalian tanyakan kayak gitu. Mungkin nanti ada pro dan kontra lah di LPK kalian itu nanti. Tapi kalau menurut saya sih kalian ngeyel aja nggak apa-apa itu, karena itu termasuk apa ya? Gimana ya ngomongnya apa ya? Itu termasuk dari apa ya namanya? Intinya gitulah, adalah pokoknya itulah. Yes, terima kasih. Yuk diskusi di kolom komentar nanti. Senpai Tachi, yoroshiku onegaishimasu. Gimana himbauannya untuk teman-teman kita yang masih di Indonesia? Salam Genba, sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Yoroshiku onegaishimasu.